Salam God Lover, bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Kali ini saya akan berbicara tentang The Secret of Pray, bagian yang ketiga atau terakhir. Mari kita buka Alkitab kita dari Markus 11 ayatnya yang ke-24. Saya akan membacakannya untuk saudara-saudara. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saudara-saudara yang terkasih, ini perkataan Yesus sendiri. Perkataan Yesus sendiri yang mengatakan secara jelas di sini bahwa apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa apa yang kamu minta dan doakan tadi sudah engkau terima. Jadi di sini kelihatan ya bahwa kita berbicara tentang has been, not to be. Nah, jadi bagaimana sikap kita sekarang untuk bisa memahami rahasia daripada firman Tuhan ini? Saudara-saudara yang terkasih, kita perhatikan yang pertama adalah dikatakan apa saja yang kamu minta dan doakan. Jadi di dalam doa itu ada kewajiban yang pertama kita adalah untuk kita meminta dan kita mendoakan. Saudara-saudara, banyak dari kita yang meminta bukan saja masalah-masalah atau hal-hal yang terkait dengan keuangan, tetapi juga mungkin keluarga, mungkin juga pergaulan, mungkin juga pertemanan. Ini semua kita bisa bawakan dalam doa. Dan ingatlah, doa kita sangat-sangat berbeda dengan doa-doa dari agama yang lain. Doa kita sangat jelas dikatakan, apa yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau telah menerimanya. Dan faktor yang kedua yang harus kita benar-benar yakini adalah bahwa apa yang kita minta dan doakan itu, kita harus mempunyai apa yang disebut dengan yakin dan percaya.
Yakin dan percaya apa? Yakin dan percaya bahwa apa yang kita minta tadi itu sudah terjadi. Sudah terjadi. Loh, bagaimana sementara kita belum melihat? Nah, disinilah ya permainan daripada pikiran kita. Pikiran kita ini sangat pintar. Tetapi kita yang menggunakan pikiran itu jauh lebih pintar. Coba kita bayangkan, ya, banyak orang memberikan contoh seperti ini. Pada saat kita makan buah lemon, itu terasa asam. Betul pada saat kita memakannya. Tapi kalau kita tidak ada buah lemon, dan kita hanya menutupkan mata dan kemudian kita membayangkan seolah-olah kita makan buah lemon, apa yang terjadi? Air liur kita keluar. Kita merasakan asam itu. Padahal lemonnya sendiri tidak ada. Nah, ini pun juga sama. Kita harus bersikap seolah-olah kita sudah menerima apa yang kita minta dan doakan tadi. Ini harus perlu latihan. Ini tidak cukup hanya didengar dalam khotbah-khotbah atau renungan semacam ini, tapi betul-betul kita mempraktekannya. Kalau kita memintalah secara jelas kepada Tuhan. Dan kemudian juga pada waktu kita meyakini itu, betul-betul kita harus yakin. Bukankah Ibrani 11 ayat 1 katakan, iman adalah dasar daripada segala sesuatu yang diharapkan. Dan bukti dari segala sesuatu dari yang belum kita lihat. Jadi kita harus beriman. Imanilah bahwa engkau telah menerima. Imani itu. Dan yang terakhir, di sini dikatakan, kamu telah menerimanya. Nah, saudara-saudara, dalam waktu yang bersamaan, selain kita mengajukan permohonan dalam bentuk doa, meyakini dalam iman, dan kita juga harus siap dalam menerima. Menerima di dalam imajinasi kita. Loh, kenapa? Saudara-saudara, kita berimajinasi seolah-olah itu telah kita terima. Sehingga pada saat betul-betul apa yang kita doakan itu datang, kita betul-betul tidak kaget dan kita siap untuk menerima. Mungkin kita tanpa sadar kita mendoakan meminta sejumlah uang. Kita mengamininya. Tetapi pada saat kita menerima, kita kaget luar biasa sehingga kita tidak siap menerima anugerah Tuhan tersebut. Sehingga apa? Pada akhirnya kita menggunakan apa yang kita terima sebagai anugerah tadi, ya, tidak secara bertanggung jawab. Di sini pentingnya, ya, kita menyiapkan diri kita untuk menerima. Ini satu paket, doa ini satu paket, ya. Ada permohonan, ada iman, dan kita siap menerima. Inilah yang dikatakan di dalam Markus 11 ayat 24. Ini perkataan Yesus Kristus. Sekali lagi, bahwa ini adalah perkataan Yesus Kristus kepada kita. Untuk apa? Untuk yang pertama didengar, kemudian direnungkan. Yang ketiga, kita melatihnya. Tanpa ada latihan, segala sesuatu tidak akan berjalan sebagaimana yang kita inginkan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas pencerahan pada pagi hari ini. Biarlah kami merenungkan kebenaran firman-Mu dan melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami telah berdoa. God Lover diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.